Apa batasan memotong jenggot dan hukum memotong jenggot secara keseluruhan? Memotong jenggot secara keseluruhan jelas haram, karena menyalahi perintah Rasulullah SAW untuk memanjangkan janggut, memanjangkan jenggot. Dan ini merupakan ciri tanda kaum muslimin laki-laki, dan tidak mudarat seorang yang memakai jenggot. Orang-orang di luar Islam sangat memusuhinya. Karena apa mereka memusuhinya? Karena sunnah Nabi. Syaitannya itu gerah, gelisah, marah melihat kaum muslimin memakai jenggot. Tetapi kalau pemuda-pemuda atau orang-orang itu memakai jenggot sekedar untuk mode, hobi, itu nggak apa-apa. Syaitan tidak marah. Jadi marahnya syaitan itu, orang pakai jenggot itu karena apa? Kenapa saudara pakai jenggot? Karena sunnah Nabi. Tapi kalau pemusik-pemusik itu di barat atau di timur sini pakai jenggot, ada juga pakai jenggot kan? Pakai jenggot itu karena hobi, karena mode, karena ingin terlihat keren, itu nggak apa-apa, nggak marah syaitannya. Tetapi ketika kaum muslimin pakai jenggot, lalu dianiaya, ditegur, kerja tidak boleh pakai jenggot. Lalu apa kesalahan jenggot? Apa kesalahan? Dituduh teroris dan apa kesalahan? Membikin mudarat apa? Tidak bersih. Bersih dan tidak bersih relatif. Siapa yang menilai tidak bersih? Bagaimana kalau saya katakan saudara yang pelontos itu tidak bersih? Mereka marah karena apa? Karena sunnah. Ketika sunnah ditegakkan, marah. Syaitan mereka itu gelisah, panas. Tapi kalau pemuda Islam pakai jenggot karena mode, lagi ngetren, karena hobi, bukan karena sunnah Nabi SAW, nggak apa-apa bagi mereka, karena tidak menghidupkan sunnah. Ketika pekerja ini pakai jenggot, karena apa? Perintah dari Nabi, ahkul liha, panjangkan jenggot. Marah syaitannya. Bekerja di sini harus potong jenggot, ini harus potong. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada atasan saudara. Berarti saudara menjadikan atasan saudara arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah yang membuat syariat. Lalu apa yang menghalangi kerja seseorang baik dan tidaknya dinilai dari ini? Sering saya ajukan pertanyaan terutama di kota-kota besar. Saya berani berhadapan dengan mereka. Apa kesalahan jenggot? Kenapa saudara melarang? Kenapa seorang bekerja di perusahaan saudara perintahkan untuk potong? Apa mudaratnya? Apa yang mengganggu kinerjanya? Banyak yang tidak pakai jenggot, maling. Itu. Tidak semuanya. Ini saya mau jelaskan. Ini tidak mengurangi kinerja. Yang penting dilihat bagus tidak kerjaannya, amanat tidak, jujur tidak. Ini nggak ada arti apa-apa, nggak mengganggu. Luar biasa. Kan karena sunnah Nabi SAW saudara benci. Syaitannya itu membisikkan mereka, marah-marah, gelisah. Syaitan marah kalau orang menegakkan sunnah. Gak tenang dia. Tapi ketika di perusahaan itu atau para pemusik itu, atau para artis itu dan lain-lainlah, pakai jenggot karena penampilan, karena hobi, karena mode,
Nggak apa-apa, syaitan nggak marah. Kan banyak pakai jenggot ya. Saya lihat ajib ini pakai jenggot. Nggak ada yang marah itu. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menuduh itu teroris. Tapi ketika kaum muslimin pakai jenggot karena sunnah Nabi, mereka ingin hidupkan dan mentaati perintah Nabi, tidak mau maksiat kepada Nabi SAW, panjangkan jenggot. Berbedalah dengan kaum musyrikin dan majusi. Marah syaitan, syayatin minal insi wal jin, minal jin wal ins. Setiap yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenggot segenggam. As-salafus salih banyak riwayat, bahkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis panjangkanlah jenggot, mereka memotong jenggot segenggam. Itu dia perawi hadis panjangkanlah jenggot. Rawi hadis lebih paham tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil masalah jenggot lagi ramai, Pak. Di mana-mana saja. Bahkan ramai-ramai ini ujian keimanan. Puluhan kaum muslimin, puluhan di satu perusahaan dipaksa untuk potong. Tanya sama saya. Dah, perintah Nabi di atas kepala. Perintah Nabi ada di situ. Nabi yang mulia, yang memberikan rizki adalah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, Rabb yang memiliki lillahi ma fis samawati wal ard. Mereka tidak punya apa-apa, segala urusan biyadillah. Alhamdulillah itu kaum muslimin, masyarakat umum puluhan, bukan satu dua. Lihat kebencian syaitan terhadap sunnah Nabi yang mulia SAW di satu perusahaan. Itu baru satu, belum yang lain. Syaitan tidak mau. Luar biasa karena dibenci oleh syaitan dan orang-orang kafirin dan musyrikin. Karena perintah Nabi berulang-ulang. Dan itu sangat membuat mereka marah. Dan mereka marah kepada para sahabat yang berjanggut semuanya. Marah mereka itu. Liyaghidu bihimul kuffar. Imma potong, imma keluar. Mereka tidak bisa menyalurkan, tidak bisa memudaratkan kaum muslimin. Apa artinya sebuah perusahaan dan kerjaan? Bumi Allah luas. Rabbuna Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Puluhan diteror. Nggak ada motor. Padahal kaum muslimin jujur, duit seperak tidak diambil. InsyaAllah ta'ala kerja bagus, dari jadwal masuk sampai selesai. Tidak pernah korupsi, amanah, mengembangkan perusahaan. Hanya karena ini lebih suka mereka mengambil orang-orang yang buruk akhlaknya. Lihat, kebencian sampai demikian. Lagi ramai ini. Jenggot sana, jenggot sini. Rupanya masalah jenggot ini memang sangat berarti bagi syaitan. Punya tempat tersendiri di manhaj iblisiyah. Lagi ramai. Seluruh Indonesia. Kok bisa ijma mereka menteror kaum muslimin? Kita doakan
Semoga Allah menguatkan hati-hati kita dan hati saudara kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik.